pagi, Pak. Pagi, alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak. Bu Dana gimana Bu Dana? Alhamdulillah baik Pak. Sesuai yang kesepakatan kemarin, Baik. hari ini saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu dalam kategori dilema etika ataupun dilema moral, seperti itu Pak. Baik. Sebagai orang pimpinan, tentu saja bila menghadapi suatu permasalahan atau dilema, ya untuk saya pribadi, pertama saya lihat dari permasalahan itu, pertama awalnya dulu lah seperti apa, kemudian penyebabnya seperti apa. Nah nanti setelah ketemu itu semua, baru diambil tindakan atau solusinya seperti apa. Misalnya ketika anak, misalnya ya kita pernah di sekolah, nggak jauh-jauh dah bertengkar. Nah kira-kira yang penyebab bertengkarnya anak itu apa sih? Gitu. Kita lihat dasarnya dulu. Misalnya kalau anak sih biasalah suka ada aja yang namanya bercanda, mungkin agak keterlaluan, anaknya yang lain atau temannya yang lain tidak terima, ya baru kita ambil solusinya. Semakin kita bisa mendekatkan diri kepada anak, mudah-mudahanlah solusi yang terbaik itu bisa kita lakukan. Barangkali seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira caranya Bapak untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama besar, misalnya kayak Bapak cara mengambil suatu keputusannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jadi untuk mengambil keputusan memang agak sulit. Paling tidak ya kita cari solusi yang terbaik, kita lihat duduk permasalahannya dulu, lalu nanti baru kita ambil solusinya seperti apa. Baik Pak, jadi kalau boleh saya langsung, jadi untuk mengambil suatu keputusan tersebut ya Pak, Bapak itu yang pertama tadi kan melakukan identifikasi dulu. Ya betul. Kemudian Bapak juga mencari solusi dari beberapa solusi yang ada, dan Bapak juga mencari yang terbaik bagi kasus tersebut maupun bagi lembaga ya Pak. Nah selanjutnya, selama ini langkah-langkah seperti apa atau prosedur apa yang Bapak gunakan dalam melakukan suatu kasus tersebut? Ya langkah-langkahnya ya seperti yang tadi saya ungkapkan gitu ya. Pertama kita melihat duduk perkaranya dulu, kasus penyebabnya. Lalu setelah itu kita, kalau menyangkut kepada anak atau guru barangkali, ya paling tidak kita panggil mereka, seperti apa keterangan dari mereka. Nah kita cari titik temu supaya masalah itu bisa selesai dan tidak melebar kemana-mana. Dan satu lagi, yang bermasalah pun harus menyadari dan mengakui kalau memang dia salah ya salah gitu, dan meminta maaf gitu. Bagi yang mungkin menjadi korban, barangkali ya kita anggap menjadi korban, ya otomatis mohon keikhlasannya, legonya bisa memaafkan. Dengan gitu bisa selesai ya gitu. Jadi jika suatu saat ada kasus, prosedur yang akan Bapak lakukan itu adalah mencari penyebab dari masalah tersebut ya Pak. Apakah ini masalahnya dari intrinsik ataupun dari ekstrinstiknya. Betul. Kemudian Bapak juga tadi mengajak untuk diskusi gitu dengan anggota yang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya betul begitu. Nah kira-kira cara-cara tersebut apakah ada cara lain Pak yang lebih efektif menurut Bapak untuk menyelesaikan sebuah kasus? Ya sementara ini mungkin itulah yang terbaik ya, karena dengan bisanya kita menggali informasi, keterangan dari orang-orang yang bersangkutan, ini yang lebih baik ketimbang kita memutuskannya secara sepihak lah, apalagi dengan cara-cara memutuskan dengan kekerasan, memihak kepada seseorang dan sebagainya.
Saya pikir cara yang musyawarah itu yang paling lebih baik, jadi langsung mendamaikan. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang lebih efektif itu adalah dengan bermusyawarah ya Pak. Iya. Dan untuk yang mempunyai kasus, kemudian mencari alasan dan solusi yang tepat. Betul, ya begitu. Terakhir Pak, hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak mengalami tantangan tersendiri dalam kasus tersebut? Apakah ada satu kasus yang sangat sulit gitu untuk dipecahkan? Dan seperti apa kasus yang Bapak hadapinya dan tantangannya? Ya sementara ini ya lebih banyak kepada perilaku anak lah. Kadang-kadang masih ada anak yang belum menyadari akan pentingnya bagaimana menjalin pergaulan, cara-cara berteman kepada anak-anak, pada temannya. Tetapi ada saja kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan saya. Ya misalnya masih ada aja yang bercanda kelewatan, akhirnya timbul padahal itu sudah diedukasi, sudah disampaikan setiap saat. Dan ini juga terus terang saya sampaikan karena berkenaan dengan visi misi kita mencoba untuk membangun karakter yang baik. Kali itu. Baiklah, terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, Terima kasih amin. atas Begitu juga Bu waktunya. Dana ya. Iya, Pak. Makasih ya, Ya, Pak. banyak Assalamualaikum, tugas, Pak. sehat selalu ya. Iya, ya. Ayo.